Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang psikologi taubat. Anggota kelompok kami terdiri dari Luffy Rofingatun, Zumala Laila, Yunita, Nurul Firda Maulida, dan yang terakhir Zulfa Nur Azmi. Artian dosa dan psikologis manusia. Dosa dalam bahasa Arab disebut ismun dan jambun, sedangkan menurut istilah adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Secara psikologis, dosa adalah sesuatu yang terasa salah dan tidak benar dalam hati apabila kita mengerjakannya, dan tidak senang atau merasa akan ketakutan apabila ada seseorang yang mengetahuinya. Seseorang yang meremehkan perbuatan dosa merupakan pertanda akan kehancuran. Apabila seseorang tidak henti-hentinya melakukan dosa sehingga ia merasa dosa yang dilakukan itu adalah kecil dosanya, maka hal tersebut merupakan tanda kehancuran dalam diri. Manakala dianggap kecil oleh manusia, justru semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa atau pelanggaran berhubungan dengan orang lain tentunya akan memberikan dampak psikososial yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran yang berhubungan dengan Allah maupun dengan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban mengembalikan hak-hak orang lain yang telah diambil, dirusak, dan membutuhkan kerelaannya sebagai syarat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat kenyataan ini, maka perbuatan dosa yang dilakukan seseorang akan mengganggu keseimbangan pola pikir, perasaan, dan perilaku manusia, sehingga tidak dijumpai ketenteraman dan ketenangan batin. Justru yang muncul hanyalah perasaan gelisah dan ketidaktenangan yang mengarah pada munculnya gejala psikologis yang parah. Nah, kondisi ini apabila masih terus dipertahankan dapat memunculkan penyakit jiwa, yaitu antisosial dan spiritual, sehingga seseorang tidak lagi mampu membedakan antara sesuatu yang baik dan buruk. Bahkan sudah terpecahnya kepribadian, disharmonisasi pikiran, perasaan, dan perilaku dapat membawa penyakit jiwa yang berat. Taubat dan dinamika psikologis. Taubat adalah usaha manusia untuk membebaskan dirinya dari semua pengaruh perbuatan dosa dan menata kembali kehidupannya. Taubat juga merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk melepaskan dirinya dari perasaan bersalah atau keinginan dari diri sendiri untuk memperbaiki keadaan. Permohonan ampunan dalam perilaku taubat dianjurkan untuk semua dosa yang telah dilakukan, sehingga nantinya manusia akan menyadari dengan sebenar-benarnya tentang konsekuensi pertaubatan, yaitu tidak mengulangi kembali perbuatan dosa tersebut. Pada hakikatnya, taubat jika dilihat dari aspek kejiwaan atau psikologis merupakan suatu kombinasi dari fungsi-fungsi kejiwaan yang mampu merevitalisasi kondisi psikologis manusia. Adapun fungsi-fungsi kejiwaan tersebut antara lain: 1. Kesadaran. Seseorang atau individu yang menuju pada proses pertaubatan sesungguhnya telah mempunyai pengetahuan tentang semua keburukan akibat perbuatan yang telah dilakukan. Pengetahuan ini biasanya berasal dari pengalaman hidup yang telah dijalaninya. Kedalaman pengetahuan yang telah dimiliki ini nantinya akan membawa pada tingkat kesadaran sepenuhnya tentang buruknya perilaku dosa dan maksiat, kemudian menata kembali kehidupannya sehingga pada akhirnya dapat menemukan keterpaduan dirinya setelah terpecah akibat perilaku dosa. 2. Pengakuan dosa atau al-i'tiraf. Pengakuan dosa adalah pengungkapan kembali perbuatan dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan secara benar dan juga jujur. Pengakuan dosa yang dilakukan secara benar dan jujur sangat penting dalam usaha mendapatkan kelegaan dan ketenangan batin, karena ini berarti manusia tersebut telah merelakan dan mengakui perilaku dosa secara lisan maupun secara batin, sehingga akan menghilangkan tekanan kegelisahan akibat dosa yang selama ini tersimpan. Dalam bahasa psikoanalisa, kondisi ini dikenal dengan istilah katarsis, yaitu proses menghilangkan ketegangan jiwa atau pelepasan suatu perasaan yang terpendam dan pengalaman yang tidak disenangi dalam hidup melalui pengungkapan kembali dengan lisan, tulisan, maupun hati apa yang menjadi kegundahan dan sumber kegelisahan tersebut. 3. Penyesalan.
Fungsi kejiwaan ini adalah untuk menyesali perbuatan dosa yang telah diperbuat dan menyesali telah meninggalkan berbagai perilaku baik lainnya. Rasul mengatakan bahwa rasa menyesal adalah arti dari taubat dan dapat menjadi kafarat bagi dosa seseorang. Penyesalan di sini memiliki nilai dinamis yang tidak berhenti pada masa lalu, tetapi juga pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Artinya, penyesalan tersebut akan mengarahkan dirinya untuk berbuat yang lebih baik dengan menguatkan dan menyempurnakan keimanan serta ketakwaan. 4. Komitmen. Penyesalan yang telah dialami oleh seseorang akan memunculkan keinginan yang kuat untuk bertahan pada suatu kondisi tertentu, yaitu keinginan untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan, keinginan untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Komitmen ini memungkinkan seseorang tidak terlalu larut dalam penyesalan akibat dosa yang telah ia perbuat, tetapi keluar dari diri yang sebelumnya menjadi diri yang baru seutuhnya. Komitmen akan mendorong seseorang berperilaku positif menuju hasil yang diinginkannya dan lebih dekat dengan perilaku baik yang sudah diharapkan. 5. Berbuat baik secara terus-menerus. Perilaku ini juga diiringi dengan perubahan perasaan dan kesadaran yang positif untuk tetap berpegang teguh pada agama. Perubahan ini juga akan nampak pada penghindaran diri dari perilaku buruk yang pernah dilakukan, serta menjaga perilaku baik secara terus-menerus, baik yang berhubungan dengan Allah, dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain, sehingga benar-benar menampakkan kepribadian yang baru, atau kembali kepada fitrah. Dan nilai-nilai psikologi Islam. Nah, taubat adalah usaha seseorang untuk membebaskan dirinya dari pengaruh dosa dan menata kembali hidupnya. Nah, secara sederhana, taubat itu artinya adalah suatu bentuk di mana seseorang itu berusaha untuk membebaskan dirinya dari rasa bersalah dan keinginannya untuk memperbaiki keadaan, mencari pengampunan, dan dalam tindakan taubat itu didorong untuk semua dosa yang telah dilakukan. Nah, dengan begitu manusia itu akan benar-benar memahami arti taubat, dan manusia itu tidak akan mengulangi dalam kehidupannya. Dan pada hakikatnya dari segi psikologis, taubat atau pertobatan adalah kombinasi dari fungsi-fungsi mental yang dapat menangani keadaan psikologi sosial. Di sini nilai psikologi sosial itu psikologis adalah ada 4. Yang pertama ada kesadaran. Nah, kesadaran diri adalah keadaan di mana seseorang itu dapat secara sadar dan benar-benar memahami diri sendiri, dan di mana seorang itu dapat secara sadar mengenali pikiran dan perasaan melalui evaluasi diri. Nah, orang-orang yang memasuki proses taubat sebenarnya memiliki pengetahuan aktual tentang konsekuensi konsekuensi buruk dari perilaku ini, yang berasal dari pengalaman perilaku yang serupa, bimbingan spiritual dari mereka yang mengingatkan mereka tentang konsekuensi diri dari perilaku tersebut. Yang kedua ada pengakuan dosa. Nah, dalam bahasa psikoanalisis Freud, keadaan pengakuan dikenal sebagai abstraksi. Nah, ini adalah proses menghilangkan ketegangan emosional atau melepaskan emosi yang tidak mengenakan atau pengalaman yang tidak menyenangkan melalui pengungkapkan kembali melalui lisan, tertulis, dan atau dalam pikiran. Nah, kecemasan dan sumber kecemasan, Freud mengatakan bahwa jiwa semua orang jahat atau neurosis itu merasa tertekan oleh beban rahasia. Nah, dengan memberinya kesempatan untuk mengungkapkan pikirannya, dia akan terbebas dari tekanan dan pada akhirnya dia akan merasa lega. Nah, pengakuan ini dapat memiliki efek psikologis, yaitu merasa lega. Yang ketiga ada penyesalan. Nah, Al-Ghazali itu membedakan antara pengakuan dan penyesalan ketika pengakuan itu adalah dosa yang diungkapkan secara sadar, sedangkan penyesalan atau al-nadom adalah orang yang berbuat dosa dan dengan sadar atau menyesal telah melakukan kesalahan dengan ingin melakukannya dengan benar. Penyesalan itu memiliki nilai dinamis yang berdiam di masa sekarang dan masa depan, bukan di masa lampau. Artinya, penyesalan itu mengarahkannya untuk menjadi lebih baik dan memperkuat dan menyempurnakan keimanan dan ketakwaannya. Yang terakhir yaitu ada komitmen, di mana Richard itu mengatakan bahwa komitmen adalah sebuah usaha
mengungkapkan apa yang penting bagi seseorang dan apa yang dinilai penting bagi mereka. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip komitmen adalah nilai kognitif, komitmen mendasari pilihan orang berbuat dan mempersiapkan diri untuk mempertahankan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sikap yang dimiliki seorang untuk dapat tetap berada dalam lingkungannya itu adalah sebagai hasil interaksi, pemahaman, dan pengalamannya. Saya coba di sini saya akan memaparkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba di sini saya akan memaparkan mengenai faktor-faktor pendukung proses taubat. Mana faktor-faktor ini dibagi menjadi ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal di sini juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada evaluasi diri. Evaluasi diri itu ketika individu itu sudah mengalami atau menyadari akan kesalahan dan kekurangan yang dimiliki. Nah, ketika individu itu menyadari akan kesalahan dan kekurangan tersebut, dirinya itu mulai merencanakan perubahan pada perilaku dan perbuatannya agar menjadi lebih baik. Dan kesadaran akan hal tersebut juga bisa diperoleh dari pengalaman yang mungkin sudah dilalui. Yang kedua ada motivasi diri. Motivasi diri di sini dialami ketika individu itu punya keinginan untuk melakukan perbuatan baik dan punya keinginan untuk belajar agar dirinya tuh memiliki kemampuan intelektual yang dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik. Jadi tidak hanya perilakunya saja, tapi juga disertai dengan kemampuan intelektual. Dan yang ketiga itu ada kontrol diri. Kontrol diri di sini dimaksudkan ketika individu dapat menahan keinginan atau perilakunya sehingga dirinya dapat terhindar dari perbuatan buruk atau keinginan yang buruk. Dan yang terakhir itu ada pengetahuan. Yang dimaksud pengetahuan di sini adalah pengetahuan keagamaan ya, yang digunakan sebagai dasar arahan mengenai larangan dan juga perintah dalam melakukan sebuah tindakan. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Rofinatun mengenai Faktor eksternal. Yang pertama yaitu berkaitan dengan stimulus, di mana ketika individu menyadari kekurangan dan kesalahannya, maka individu akan mencari jalan keluar dari hal tersebut untuk menyelesaikan dengan tindakan yang nyata. Yang kedua, dukungan teman sebaya. Dukungan teman sebaya yang memiliki tujuan yang sama dapat memberikan dorongan berperilaku atau bertindak. Misalkan saja ketika teman yang rajin ke masjid, maka secara otomatis kita akan menjadi orang yang sering pergi ke masjid juga. Yang ketiga yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial di sini bisa dicontohkan seperti ketika lingkungan masjid sering mengadakan pengajian, individu yang baru mulai proses taubat dapat mengikuti kegiatan tersebut atau difasilitasi agar dirinya mengikuti ajaran keagamaan lebih mendalam. Yang selanjutnya yaitu bimbingan intens. Bimbingan intens biasanya dilakukan agar individu mendapatkan pembelajaran nilai-nilai keagamaan sehingga nilai-nilai tersebut bisa terlihat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.